Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita masuk ke tema 4, globalisasi, pada mata pelajaran PPKN. Globalisasi yaitu proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Maksudnya di sini seluruh masyarakat di dunia dapat terhubung dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Masyarakat merasa lebih dekat walaupun jaraknya jauh ya. Misalnya berbeda negara, berbeda benua ya, akan terasa dekat ya dengan adanya globalisasi yang didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Itulah sedikit tentang globalisasi. Materi yang akan kita bahas pada tema 4 ini diantaranya keberagaman ekonomi di Indonesia. Apa itu keberagaman ekonomi? Keberagaman ekonomi di Indonesia ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, keberagaman tingkat ekonomi ya, yaitu perbedaan dalam masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya orang yang tingkat ekonominya mampu sampai orang yang tingkat perekonomiannya kurang mampu. Kemudian yang kedua, ada keragaman pekerjaan maupun profesi, yaitu adanya banyak jenis pekerjaan di dalam masyarakat ya. Biasanya jenis pekerjaan dapat mempengaruhi tingkat ekonomi dalam masyarakat. Di sini ada beberapa contoh profesi ya atau pekerjaan ya. Misalnya pengusaha sukses, direktur, dokter, pejabat. Nah, biasanya profesi ini akan cenderung dipandang sebagai orang yang tingkat perekonomiannya tinggi ya. Namun dalam masyarakat kita tidak semua profesi penghasilannya tinggi. Ada profesi yang penghasilannya lebih rendah, sehingga menyebabkan tingkat perekonomian orangnya juga cenderung rendah ya. Maka di sini kita harus menghargai profesi lain yang ada di masyarakat dan juga menghargai orang yang tingkat ekonominya berbeda dengan kita ya. Apalagi jika kita termasuk orang yang mampu ya, kita harus menghormati orang yang kurang mampu dan juga pekerjaan yang mereka miliki. Nah, bagaimana cara menghargainya? Kita tidak boleh bersikap sombong dengan orang yang profesi dan tingkat ekonominya berbeda ya. Nah, di sini apa saja contoh keragaman profesi maupun usaha yang perlu kita hargai? Contohnya ada pengusaha kecil ya, ada pengrajin kecil, ada juga pedagang pasar. Nah, di sini ada gambar pedagang kue ya. Kemudian juga petani ya. Selanjutnya ada tukang sapu di jalan ya. Inilah profesi yang juga harus kita hormati dan kita hargai ya. Selanjutnya, contoh keberagaman kegiatan ekonomi, pekerjaan atau profesi. Kalian lihat gambarnya ya. Di sana ada gambar petani padi, petani teh, dan nelayan.
mengapa pekerjaan seseorang berbeda dengan orang lain? Nah, keberagaman kegiatan ekonomi atau pekerjaan dipengaruhi oleh 3 faktor. Di antaranya yang pertama, pendidikan ya. Pendidikan seseorang berpengaruh kemana seseorang akan melamar pekerjaan. Misalnya dia mempunyai ijazah SD ya, dia akan bisa bekerja kemana, dia akan bisa melamar pekerjaan kemana. Misalnya juga seseorang yang mempunyai ijazah SMA ataupun S1, maka dia akan bisa bekerja di mana dan bisa melamar pekerjaan apa. Nah, pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pekerjaan seseorang ya. Jadi tingkat pendidikan seseorang itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap pekerjaan seseorang di masa depannya. Kemudian faktor yang kedua yaitu keterampilan ya. Keterampilan ini penting sekali. Keterampilan dan pendidikan hal yang sangat penting. Misalnya, seseorang lulusan SD, dia mempunyai keterampilan yang bagus ya. Misalnya dia dapat melukis ya. Nah, dia bisa menjadi pelukis profesional walaupun misalnya cuma ijazahnya ijazah SD. Contoh lainnya yaitu misalnya ada seseorang yang mempunyai keahlian menyanyi ya. Nah, dia bisa saja menjadi penyanyi profesional walaupun misalnya dia hanya ijazahnya sampai SMP atau SMA ya, tidak sampai S1. Namun, alangkah baiknya jika pendidikan dan keterampilan itu sama-sama diasah sejak dini ya. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan juga berpengaruh terhadap profesi seseorang ya. Misalnya, orang yang tinggal di pantai, profesinya biasanya menjadi nelayan. Kemudian yang tinggal di dataran rendah ya, biasanya profesinya contohnya petani. Orang yang tinggal di perbukitan, contoh profesinya yaitu sebagai petani teh. Kemudian orang yang tinggal di perkotaan, misalnya contoh profesinya yaitu sebagai karyawan swasta dan lain sebagainya ya. Inilah 3 faktor yang mempengaruhi pekerjaan seseorang. Selanjutnya, di sini sikap terhadap keragaman kegiatan ekonomi. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan beragamnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Meskipun kegiatan ekonomi yang dilakukan berbeda-beda, tapi kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, di sini ada beberapa sikap yang harus kita terapkan dalam keragaman kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Kemudian, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Dan yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya ya. Jadi kita tidak boleh sampai memilih-milih teman. Selanjutnya, sikap yang harus kita terapkan dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Yang pertama, terus berusaha dan meningkatkan diri ya, supaya kita tidak tertinggal di masa globalisasi ini. Contohnya sebagai siswa, kalian harus lebih giat lagi belajarnya ya, lebih semangat lagi belajarnya untuk meningkatkan prestasi kalian. Kemudian misalnya yang punya hobi ya, hobi menyanyi,
nanti diasah lagi kemampuan menyanyinya. Selanjutnya, sikap yang kedua, bekerja sama untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Yang ketiga, tidak bersikap sombong jika memiliki kekurangan yang berada. Yang keempat, tidak merasa rendah diri jika keluarga memiliki kondisi ekonomi kurang ya. Dan yang kelima, melakukan persaingan yang sehat antar pelaku kegiatan ekonomi ya. Inilah sikap yang sebaiknya kita terapkan dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Selanjutnya, setiap orang tua pasti memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda ya. Misalnya kalian, orang tua kalian, ada orang tuanya yang bekerja di kantor, ada yang orang tuanya sebagai dokter, TNI, profesi, dan lain sebagainya. Misalnya ada juga orang tua yang berdagang di pasar. Nah, perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk kita tetap berteman dan bermain bersama ya. Selanjutnya, di sini menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Sikap saling menghargai akan memberikan motivasi setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik. Kemudian, manfaat yang diperoleh adalah terpenuhinya kebutuhan berbagai barang ekonomi ya. Inilah manfaat menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa akibat jika kita tidak menghargai keberagaman ekonomi? Nah, akibatnya yang pertama, usaha ekonomi yang didirikan akan mengalami penurunan ekonomi ya. Kemudian yang kedua, usaha ekonomi masyarakat sulit maju. Dan yang ketiga, timbul konflik berkepanjangan antar pelaku usaha ya. Inilah akibat jika tidak menghargai keberagaman usaha ekonomi. Nah, anak-anak, mungkin materi untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian ya. Sekarang, nah di sini ada kesimpulan ya dari awal sampai akhir, yaitu di masyarakat kita tingkat perekonomian dan jenis profesi itu sangat beragam. Jadi harus dapat saling menghargai dan mendukung perekonomian masyarakat sekitar sehingga perekonomian masyarakat kita bisa maju ya. Itulah kesimpulan materi pada hari ini. Sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Ini tugasnya kalian buka buku pena 6B halaman 30 sampai 31 ya. Latihan soal subtema 1. Silahkan kalian kerjakan. Nanti kalau sudah, tugasnya difotokan dan dikirimkan ke ibu ya. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.